Kabar tentang ritual bersetubuh dengan pasangan selingkuh di makam Roro Mendut dan Prono Chitro dulu sempat viral. Penasaran dan ingin melihat langsung makam Roro Mendut, tim Ganjil Misteri menepi untuk melakukan eksplorasi di daerah Gandu Sendang Tirto, Kapenoan Berbah, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Di bawah guyuran hujan dan gelapnya malam, tim Ganjil Misteri tiba di area makam tengah hutan. Butuh tenaga ekstra untuk sampai di sana, apalagi akses jalan ke makam Roro Mendut tidak tersedia. Tim Ganjil Misteri berusaha melalui saluran air agar bisa tiba di lokasi sebuah ruangan berukuran 3 kali 5 meter, tempat pelaku ritual hubungan badan dilakukan. Aura mistis yang mengintai secara tak kasat mata begitu terasa. Oke pemirsa, sekarang saya akan eksplorasi ke makam Roro Mendut. Yuk pemirsa, ini kondisi hujan dan jalannya agak sedikit berbahaya. Sekarang sekitar jam 9 malam pemirsa, dan kondisi hujan jadi jalanan agak licin ya pemirsa, jadi harus berhati-hati. Oke pemirsa, saya cerita sedikit ya soal Roro Mendut. Jadi Roro Mendut itu konon katanya datang ke kota ini untuk menikah dengan Tumenggung Wiroguno, salah satu raja di sini, untuk dijadikan selir katanya. Tapi Roro Mendut tidak mau dan malah menyukai salah satu pria yang merupakan prajurit dari Wiroguno, yaitu Wono Chitro. Nah, karena hal tersebut akhirnya bentar pemirsa ya, saya coba jalan dulu nih, agak bahaya. Karena hal tersebut akhirnya Wiroguno pun marah dan akhirnya membunuh Wiroguno pun marah akhirnya membunuh Wono Chitro. Roro Mendut pun akhirnya tahu hal tersebut, dan karena kecewa akhirnya Roro Mendut bunuh diri katanya pemirsa. Dan sekarang dimakamkan di sini. Ini dia makamnya pemirsa. Pada masa lampau di abad 17 Masehi, kawasan ini disebut Alas Cepor, tempat pelarian sejoli Roro Mendut dan Prono Chitro. Dan di tempat itu pula kini makam mereka berada. Dimakamkan di sini, dan katanya satu liang kubur dengan Wono Chitro, yaitu kekasihnya. Ya pemirsa, saya coba masuk dulu pemirsa. Oke pemirsa, saya akan coba masuk ke makam dari Roro Mendut. Kalau pemirsa di sini makamnya lumayan besar dan ada bangunannya juga seperti pemirsa lihat, dan tembok-temboknya sudah dicoret-coret seperti ini pemirsa. Yuk kita masuk yuk.
Permisi. Ya, ini makam dari Roro Mendut. Seperti pemirsa lihat, ini bangunannya. Nah, ini makamnya. Jadi seperti cerita saya tadi, konon di sini yaitu makam dari Roro Mendut dan kekasihnya Wonocitro yang dibunuh oleh Tumenggung Wiroguno. Dan akhirnya Roro Mendut bunuh diri dan dimakamkan di sini di satu liang yang sama. Nah, di sini kalau saya merasakan ada bau-bau menyan ya pemirsa ya. Ada bau-bau menyan. Memang katanya di sini banyak dijadikan tempat ritual. Orang bersemedi ke sini untuk meminta permintaan dan nanti akan dikabulkan. Tapi mitos yang paling terkenal yang saya dengar adalah ada beberapa orang di sini yang datang untuk melakukan ritual, tapi ritualnya agak aneh pemirsa. Jadi untuk meminta satu permohonan itu, orang itu akan seorang pria yang sudah memiliki istri, dia akan meminta izin kepada istrinya untuk berselingkuh ibaratnya, memilih wanita lain dan datang ke sini untuk berhubungan intim. Saya juga agak bingung saya berhubungan intim di tempat seperti ini dan selingkuh lagi. Nah, setelah melakukan itu, meminta permohonan, nanti permohonannya dapat terkabul asalkan memang sudah izin ke istri pertamanya. Setelah permohonan terkabul, si pria itu boleh meninggalkan wanita yang selingkuhan tadi dan kembali ke istrinya. Seperti itu pemirsa, mitos yang paling terkenal di makam keramat Roro Mendut. Seperti pemirsa lihat, bangunannya sudah ada atapnya dan tidak ada yang bolong pemirsa. Jadi memang kondisinya sebenarnya tidak rusak, tapi juga bisa dibilang tidak terlalu terawat pemirsa. Seperti pemirsa banyak coretan-coretan di tembok ya. Mungkin orang-orang yang iseng atau nakal gitu pemirsa tidak bisa menghargai, jadi coret-coret. Seperti pemirsa kalau di pintunya pun juga ada coretan-coretan ya pemirsa ya di sini. Kalau melihat makamnya memang agak sedikit aneh pemirsa ya, seperti ada panggung tapi di atasnya ada kayu. Saya kurang mengerti pemirsa gimana cara kerjanya, tapi di sini kalau pemirsa ada selendang putih untuk menutupinya. Cuma sudah mulai rusak pemirsa ya, atapnya juga mulai rusak dan selendangnya juga sudah tidak penuh pemirsa. Nah, kalau pemirsa lihat di sini ada taburan-taburan bunga, itu bekas orang melakukan ritual pemirsa. Saya agak bingung dengan kayunya. Nah, di dalam itu sepertinya tempat orang melemparkan bunga atau menabur bunga saat sedang ritual. Kalau di sini saya nggak merasa merinding atau angker ya pemirsa ya, karena masih dekat dengan jalan dan suasana juga tidak lembab, seperti masuk ruangan seperti biasa pemirsa, walaupun ini bukan tengah malam, jam 9 malam. Dan kalau saya tanya warga-warga di sini juga banyak yang ritual, tapi tidak ada yang pernah kesurupan atau melihat hal-hal yang aneh. Memang keunikan dari tempat ini ya tadi ritualnya tadi itu yang selingkuh itu sebenarnya yang sampai viral beberapa waktu lalu.
yaitu ritual yang selingkuh tadi memang agak membingungkan pemirsa. Sudah berselingkuh, habis itu berhubungan intim, dan permohonan dapat terkabul. Oke pemirsa, saya coba keluar ya pemirsa. Pengen lihat dari luar, tadi saya baru lihat dari depannya doang. Nah ini dia pemirsa, bagian luar dari makam ini. Memang kalau pemirsa lihat ini benar-benar berada di tengah hutan ya. Saya malah lebih serem di luar pemirsa lihat ya. Benar-benar di depan hutan, bahkan nggak kelihatan apapun. Saya akan coba buka lampu saya. Ya, itu dia pemirsa, sangat gelap sekali. Ini berada di tengah hutan dan makamnya berdiri kokoh di sini pemirsa. Dan kalau pemirsa perhatikan, di dalam sini pun juga tidak ada penerangan satupun. Memang gelap sekali. Jadi kalau saya tidak pakai lampu ini nggak bakal kelihatan apa-apa pemirsa. Ya pemirsa, mungkin ini sekian dari eksplorasi saya di makam Roro Mendut yang sempat viral dengan ritualnya yang agak sedikit aneh kalau didengar oleh telinga masyarakat. Oke, itu dia pemirsa, eksplorasi saya di makam Roro Mendut. Ritual seks di makam Roro Mendut banyak diyakini karena inilah ikon sensualitas dari masa silam. Tradisi pesugihan dengan cara hubungan badan barangkali juga karena Mendut dan Pronocitro adalah simbol menyatunya cinta sejati, cinta sehidup semati. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.